Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Teddy Aki dari SWAT Channel. Kali ini saya akan memperlihatkan gedung berukuran 4 kali 6 meter, 3 lantai yang sudah berusia lebih kurang 2 tahun. Gedung ini sudah cukup produktif. Namun tentu saja ada masalah yang akan saya perlihatkan dari kondisi yang ada di gedung ini. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat para subscriber saya yang selalu mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan info-info terbaik yang bisa saya berikan, jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang budidaya walet. Kita mulai dari lantai dasar. Lantai dasar ini kondisinya plong, tidak ada sekat di lantai dasar. Jarak dari lantai sampai plafon lebih kurang 3 meter atau sekurang-kurangnya 2,70 meter. Kita lihat di sirip banyak alat bantu atau media bantu untuk cengkraman walet berupa ram kawat aluminium. Jarak papan sirip ini lebih kurang 30-35 cm antara papan sirip dengan lebar lebih kurang 18 cm. Ini sebenarnya papan yang berukuran 20 cm digesek dan di molding atau diketam agar rata sehingga lebar maksimalnya antara 18-19 cm. Ini adalah papan kayu bayur yang kami sebut dengan papan kayu bayur. Kita lihat sudah cukup banyak sarang di lantai dasar. Dan memang lantai dasar lah yang paling banyak jumlah sarangnya. Saya tidak menghitung, pemilik juga tidak menghitung, tapi ini gedung sudah cukup lumayan, sudah beberapa kali dipanen dalam usia 2 tahun sudah sering dipanen. Ya, ini kenapa ada basah-basah, terlihat seperti basah, nanti akan saya jelaskan kondisi yang ada di gedung ini. Plafonnya adalah papan yang dicor di atasnya. Gedung ini adalah full konstruksi permanen atau menggunakan dinding bata. Lantainya juga dicor, kita lihat ini sudah dicor. Susunan Twitter inapnya ini menggunakan sistem zigzag ya, formasinya formasi zigzag yang diatur sedemikian rupa sehingga di setiap lembar papan sirip itu ada 1 atau 2 bahkan ada yang 3 Twitter inapnya. Voidnya ini berukuran lebih kurang 1 meter kali 2 meter menggunakan sistem void anak tangga ya. Oke, kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 juga banyak menggunakan ram kawat aluminium, hanya saja ada penambahan dengan menggunakan bezek. Pemilik juga menambah besek kotak di lantai 2. Hanya populasi lebih banyak di lantai dasar ya dibandingkan di lantai
2 populasi banyak di lantai dasar. Tapi ini sarang sudah cukup lumayan. Sarangnya juga saya lihat ini kualitasnya sangat bagus karena ukurannya, size-nya itu cukup besar-besar juga. Siripnya banyak di sekat-sekat ya, lantai 2 kita lihat banyak kotak-kotak. Jadi siripnya disekat-sekat untuk memancing walet agar mudah mencengkram, menciptakan rasa aman di sirip ya. Dengan kotak-kotak seperti ini menciptakan rasa aman buat walet karena dia mudah bertengger dan terlindungi di sekat-sekat sirip. Ini lebih kurang sama ya kondisinya yang tercipta dengan menggunakan besek bakul. Besek bakul juga seperti itu. Walet merasa nyaman ketika berada di besek karena mudah mencengkram dan terlindungi oleh wilayah-wilayah sudut yang ada di besek bakul. Jadi untuk lantai 2 ini pemilik menggunakan sekat-sekat di sirip. Kita lihat banyak sarang yang berada di sirip, khususnya di daerah sudut. Oke, kita naik ke lantai 3 atau lantai atas. Ini tidak menggunakan rumah monyet atau menara foyer. Teman-teman bisa melihat ini menggunakan double LMB. Di sini di lantai 3 ini sangat kurang sarang. Hanya ada beberapa lembar sarang jadi. Ini adalah LMB pertama dan itu LMB kedua. Kita bisa lihat ini voidnya. Voidnya tersebut adalah void anak tangga. Hanya saja ukuran void ini lebih kecil ya daripada void lantai 2. Ini berukuran 1 meter kali 1,5 meter. Lebih kecil ukuran voidnya. Ya, saya turun ke lantai 2 lagi. Ini lantai 2. Di area lantai 2 sarang memang juga banyak di area sudut ketimbang di besek bakul. Karena besek bakul ini belakangan baru dipasang. Jadi lebih banyak yang membuat sarang di area sudut atau sekat dari sirip-sirip. Area lantai 2 ini tidak ada sekat ya. Lantai 2 juga tidak ada sekat sama sekali di gedung ini. Oke, saya kembali ke lantai dasar. Teman-teman bisa melihat kondisi yang ada di lantai dasar. Di lantai dasar ini terlihat basah. Ini dikarenakan ruangan ini, lantai dasar ini baru dibersihkan dan disemprot atau dikuas sapu dengan cairan anti jamur. Ya, gedung ini menghadapi satu masalah, yaitu masalah jamur yang ada di sirip. Jadi jamur sudah menyerang gedung ini. Pemilik sudah berusaha untuk mengatasi jamur dengan memberi obat pada sirip, dibersihkan, diberi obat. Lalu sudah beberapa kali diusahakan masih ada jamur, dan terakhir ini adalah uji coba dengan atau dicoba diatasi dengan obat jamur yang lain, dan sirkulasi juga sudah diperbesar untuk menurunkan kelembaban. Dan ke depan pemilik ingin membuat blower untuk mengeluarkan udara dari lantai dasar ini dengan harapan bisa mencegah jamur atau membunuh jamur yang sudah mulai menyerang gedung ini. Dan ini sudah cukup parah karena jamur sudah bukan hanya ada di sirip tapi juga menyerang pada bagian papan. Jamur yang menyerang di gedung ini adalah jamur yang berwarna putih. Jadi semacam jamur fungi yang, atau mungkin itu bisa juga binatang yang membuat sarang di area sirip. Tapi nanti ke depan saya bersama pemilik akan memantau lagi perkembangan dari hasil pemakaian obat jamur di gedung ini. Semoga
penanganan ini bisa berhasil ya, bisa berhasil dan untuk mengatasi jamur yang menyerang di gedung ini. Kondisinya sudah ada banyak sarang sehingga penanganannya harus hati-hati. Harus hati-hati karena dikhawatirkan bisa membuat kaget, stres walet penghuni karena perlakuan-perlakuan yang kita lakukan untuk mengatasi jamur. Jadi ini harus hati-hati dilakukan, termasuk penggunaan obat jamur ini karena aromanya itu bisa sangat menyengat. Aroma yang sangat menyengat itu kemungkinan itu membuat walet stres karena aromanya. Tapi semoga obat jamur ini bisa mengatasi jamur dan walet juga tenang dengan aromanya. Semoga aromanya tidak berlangsung lama. Maksudnya aromanya cepat menghilang. Ya, sampai di sini semoga video ini bisa memberi kebaikan buat teman-teman. Kita doakan agar usaha pemilik untuk mengatasi jamur di gedung ini bisa cepat berhasil. Saya Teddy Archie, salam sukses produktif dan salam sehat buat semua.